Oke, halo adik-adik. Jumpa lagi di pembahasan tryout IPS yang kedua ya bersama Kak Tata. Mari kita simak pembahasannya. Oke adik-adik, nomor satu berikut ini yang merupakan simbol dari bandara adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita simak pembahasannya. Yang A ini adalah gambar simbol sungai. Seperti ada aliran sungai ya di simbol ini. Nah, kalau yang B ini adalah gambar bandara karena simbolnya menunjukkan simbol pesawat. Sedangkan C yang seperti segitiga hitam ini adalah simbol gunung. Sedangkan untuk yang D ini adalah simbol rumah sakit. Ada tandanya ya, palang merah seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya. Baik, nomor 2, Danau Toba terletak di provinsi apa? Nah, jawabannya adalah D, Sumatera Utara. Mari kita lihat Danau Toba. Nah, ini adalah penampakan dari satelit ya, adik-adik. Kak Tata ambil dari Google Maps nih. Nah, ini yang dikeliling ini adalah Danau Toba. Nah, di tengahnya nih, di tengah danau ada pulau kecil namanya Pulau Samosir. Kalau dilihat dari satelit seperti ini penampakannya adik-adik. Nah, tapi ini adalah penampakan alamnya ya. Nah, ini danaunya dan sedangkan ini ada Pulau Samosirnya. Danau adalah perairan yang dikelilingi oleh daratan ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di sini, ini perairan, danau. Nah, dikelilingi oleh daratan. Baik, selanjutnya ke nomor 3. Tabel di bawah ini adalah nama provinsi dan tahun peresmiannya. Jawaban yang benar adalah D. Oke, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, eh, provinsi Indonesia, ibu kota beserta tahun peresmiannya. Tadi jawabannya adalah Banten. Kita lihat ya, Provinsi Banten itu. Nah, ini nih adik-adik. Provinsi Banten. Nah, ya, peresmiannya di tahun 2000. Nah, diresmikan pada tahun 2000. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang Banten ya, tahun 2000 yang sesuai. Oke, nomor selanjutnya nomor 4, peran Indonesia di dalam ASEAN dalam bidang pendidikan adalah A. Melakukan ekspor impor, B. Melakukan program pertukaran pelajar, C. Menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi, atau D. Mengirimkan pasukan Garuda. Kata kuncinya di sini bidang pendidikan ya adik-adik. Nah, otomatis jadi jawabannya yang B. Melakukan program pertukaran pelajar. Oke, ini kalau yang ekspor impor itu adalah di dalam bidang ekonomi, sedangkan C dan D yang menjadi tuan rumah KTT dan mengirimkan pasukan Garuda adalah dalam bidang politik. Nah, ini adik-adik adalah contoh Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam pertukaran pelajar, Youth Exchange Program. Seperti ini. Gunanya apa sih pertukaran pelajar itu? Gunanya adalah untuk mengetahui budaya, terus pengetahuan di negara masing-masing seperti itu. Jadi yang positif bisa kita ambil, kita tiru seperti itu. Selanjutnya nomor 5, Amru pergi menuju kota Balikpapan menggunakan pesawat. Amru menempuh perjalanan selama 2 jam. Jika ia berangkat dari Jakarta pada pukul 10, maka kapan Amru akan sampai di Balikpapan? Di sini jawabannya adalah pukul 13.00 atau pukul 1. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, diingat-ingat adik-adik, Indonesia memiliki 3 zona, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Dan di sini pembagiannya nih adik-adik nih. WIB ada Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Barat, hingga Madura, sedangkan waktu Indonesia Tengah ada Bali, Kalimantan Utara, Timur, dan Selatan, seluruh Kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan waktu Indonesia Timur ada Maluku, Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Nah, sesuai soal itu, nah Jakarta, Amro kan berangkat dari Jakarta. Jakarta itu terletak di Provinsi DKI Jakarta, adik-adik. Berarti WIB nih, di sini nih. Ya, di sini nih WIB.
Kepulauan Jawa ya. Sedangkan Balikpapan itu terletak di Provinsi Kalimantan Timur, adik-adik. Berarti waktunya adalah waktu Indonesia Tengah. Nah, selisih waktu pada zona itu 1 jam dari WIB ke WITA, ada 1 jam, dari WITA ke WIT 1 jam, dari WIB ke WIT adalah 2 jam. Nah, kita lihat ilustrasi. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini adalah tabel tentang sumber daya alam, nomor 1 air, 2 emas, 3 belerang, dan 4 tumbuhan. Yang manakah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Oke, jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3, yaitu emas dan belerang. Oke, kita simak pembahasannya. Nah, adik-adik diingat-ingat ya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi dua. Ada sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu adalah dapat diperbanyak walaupun digunakan terus-menerus tidak akan habis adik-adik. Nih, sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Jadi jika digunakan terus-menerus bisa habis. Nah, contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang ya adik-adik. Oke, selanjutnya adalah kenampakan alam buatan pada gambar di samping terdapat di provinsi apa? Nah, ini kenampakan alam candi ya adik-adik. Nah, jawabannya adalah C, Yogyakarta. Kita simak pembahasannya. Nah, candi tersebut adalah gambar Candi Prambanan adik-adik nih. Dia terletak di Yogyakarta. Kalau dilihat di peta seperti ini ya. Nah, nih ada Candi Prambanannya. Nah, di sini nih. Nah, ini terletak di Pulau Jawa dan di Jawa Tengah ya, yaitu tepatnya di Yogyakarta. Nah, ini kalau penampakannya dilihat dari satelit atau tampil dari Google Maps. Nah, ini Candi Prambanan terdiri dari beberapa candi juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ada nomor 8. Pak Dadang membeli baju di Tanah Abang, lalu ia menjual kembali baju tersebut. Kegiatan yang dilakukan Pak Dadang adalah apakah konsumsi, produksi, produsen, atau distribusi adik-adik? Jawabannya adalah D ya, distribusi. Kita simak pembahasannya. Baik adik-adik, perhatikan ilustrasi di sini ya. Ilustrasi yang pertama nih, nelayan menangkap ikan. Ilustrasi yang pertama, gambar yang pertama, nelayan menangkap ikan ini adalah merupakan kegiatan produksi. Nah, nelayannya ini disebut produsen. Kenapa? Memproduksi walaupun tidak membuat tetapi menghasilkan. Nelayan menangkap ikan langsung dari laut. Sesudah itu, nelayan menjualnya di pelelangan ikan. Nah, setelah dijual pelelangan ikan, ini ikan-ikannya dibawa ke kota, diangkut. Nah, truk ini pada nomor 2 ini yang dilakukan oleh truk pada nomor 2 ini adalah kegiatan distribusi, mengantarkan dari produsen, si nelayan mengantarkan penjual ke penjual di kota. Nah, pengangkutan ikan di truk ini disebut kegiatan distribusi, sedangkan supir truknya disebut sebagai distributor. Nah, setelah sampai di kota, ikan dijual lagi. Nah, ikan dijual lagi. Nah, penjual ikannya ini adalah juga sebagai distributornya adik-adik karena yang mengantarkan dari
hasil tangkapan ikannya Pak nelayan ini ke penjualnya nih. Nah, nomor 3, kegiatan gambar nomor 3. Nah, ini pembelinya ini disebut konsumen karena dia melakukan kegiatan konsumsi, membeli. Dan yang terakhir nomor 4 ini juga termasuk kegiatan konsumsi ya adik-adik, menghabiskan. Ini makan kan, dia makan ikan, ada orang makan ikan. Ini merupakan juga kegiatan konsumsi. Yang memakan ikannya juga disebut sebagai konsumen. Oke adik-adik, nomor 9, mata pencaharian seperti pada gambar di bawah biasanya terdapat di daerah mana ya? Jawabannya adalah A, di dataran tinggi. Ini gambar apa adik-adik? Iya, peternakan. Nah, kita lihat pembahasannya. Kak Tatas kasih contoh pekerjaan sesuai tempat tinggalnya ya. Pertama, di pesisir pantai nih, di gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini ada petani garam. Biasanya petani garam ini bekerja di daerahnya pesisir pantai karena air garam kan berasal dari air laut ya. Nah, sedangkan nomor 2 ini juga gambar nelayan, bekerjanya di pesisir pantai. Oke, salah pekerjaan yang ada di pesisir pantai ya, bisa petani garam dan juga nelayan. Sedangkan Nomor 3 ini penambak udang, biasanya juga ada di dataran rendah ya adik-adik, pekerjaan penambak udang. Sedangkan nomor 4 tadi seperti soal, ini adalah peternakan. Biasanya ada di dataran tinggi. Kenapa? Karena hewan-hewan itu biasanya lebih tumbuh sehat itu berada di dataran tinggi karena udaranya juga lebih sejuk, lebih segar. Terus makanannya yang berupa tumbuhan gitu kan, alam itu banyak lebih subur berada di daerah dataran tinggi. Baik, berikutnya adalah nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat dari koperasi. Jawabannya adalah yang B, mendapatkan saham. Kalau yang A, betul, ini adalah manfaat dari koperasi. SHU itu kepanjangannya adalah sisa hasil usaha. Jadi koperasi itu, labanya itu, keuntungannya itu dibagikan kepada seluruh anggotanya. Jadi itu merupakan manfaat dari koperasi. Pilihan yang C, meningkatkan kesejahteraan anggota. Memang ini adalah tujuan dan manfaat dari koperasi. Dan D, menghindarkan anggota dari lintah darat. Lintah darat itu kan kayak meminjamkan uang, tetapi dengan bunga yang cukup tinggi adik-adik. Misalnya adik-adik pinjam Rp1.000. Nah, harus mengembalikan uangnya tuh menjadi Rp10.000. Nah, itu kan jadi bunganya tinggi ya. Nah, koperasi ini menghindarkan anggotanya dari lintah darat. Jadi, anggota bisa nih meminjam uang di koperasi dengan pengembalian yang ringan seperti itu. Oke, selanjutnya ada nomor 11, dampak positif modernisasi ditujukan oleh angka. Yang pertama ada nomor 1, kemajuan di bidang teknologi. 2, tumbuhnya sikap individualis. 3, kemudahan mengakses informasi. Dan keempat, adat istiadat terkikis. Karena di sini di soal adalah dampak positif, berarti yang baik. Berarti adalah jawabannya yang A, nomor 1 dan nomor 3, kemajuan di bidang teknologi dan kemudahan mengakses informasi. Oke, adik-adik bisa lihat di sini Kak Tata kasih tabel, ada yang di sebelah kiri ada dampak negatif modernisasi, yaitu contohnya di sini westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan, masuknya budaya asing yang kurang sesuai, munculnya hedonisme, lalu lebih memilih produk impor daripada produk lokal, lalu ada masyarakat bersikap individualis. Nah, tadi di pilihan jawaban ada tuh individualis. Individualis itu adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri, individu, perorangan. Nah, caranya untuk mengatasi dan mencegahnya, kita harus lebih banyak melakukan kegiatan bersama atau berkelompok. Jadi kita akan lebih bersosialisasi, terus lebih bertoleransi kepada orang lain, seperti itu ya adik-adik. Oke, baik, selanjutnya nomor 12, kekurangan dari teknologi masa lalu seperti pada gambar ini adalah, nah ini petani sedang membajak sawah dengan bantuan kerbau ya. Nah, kalau kekurangan kan berarti yang negatifnya ya, berarti jawabannya yang A. Sudah jelas ya, pasti waktu pengerjaannya lebih lama dibandingkan dengan teknologi traktor, seperti itu. Baik, kita masuk ke nomor 13. Berikut ini merupakan keuntungan menggunakan teknologi zaman dulu bagi lingkungan.
Jawabannya adalah D, tidak menimbulkan polusi. Kenapa? Ya karena zaman dulu itu teknologinya belum terlalu maju ya, dan masih sedikit yang menggunakan teknologi. Jadi tidak terlalu memakai banyak bahan bakar sehingga tidak menimbulkan polusi. Polusinya bisa polusi udara, polusi air, seperti itu. Oke, baik adik-adik, selanjutnya nomor 14. Ciri-ciri dari alat transportasi masa kini ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini ada 5 ya. Pertama, dapat menampung banyak orang. Kedua, waktu tempuh lebih lama. Ketiga, waktu tempuh lebih cepat. Keempat, hanya mampu menampung sedikit orang. Dan kelima, lebih canggih. Nah, ciri-ciri alat transportasi masa kini berarti sudah mengalami modernisasi adik-adik. Berarti jawabannya yang D. Sudah jelas, berarti nomor 1 dapat menampung banyak orang. Nomor 3, waktu tempuh lebih cepat. Dan yang kelima, lebih canggih. Contohnya seperti apa? Ya, pesawat terbang. Baik, selanjutnya nomor 15, yang bukan keunggulan berarti kelemahannya ya adik-adik, kelemahan dari alat komunikasi di bawah ini. Ini adalah smartphone. Apa ya kelemahannya? Jawabannya ya yang C, harganya relatif mahal. Kalau yang A ini merupakan keunggulannya, mudah komunikasi jarak jauh. Jarak tidak terpengaruh bagi smartphone. Kita bisa menghubungi kerabat atau keluarga kita, misalnya dari Indonesia kita bisa menghubungi keluarga kita yang di Korea, di Amerika tanpa ada hambatan. Yang B, bisa dibawa kemana saja? Bisa, karena ini tanpa kabel. Ya, tidak seperti telepon zaman dulu, smartphone tidak menggunakan kabel atau wireless. Dan yang D, dapat mengakses informasi dengan cepat. Wah, ini sudah pasti adik-adik bisa main game di smartphone, bisa medsos di smartphone. Jadi, mengakses informasi juga lebih cepat. Oke, selanjutnya di nomor 16, upaya untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia. Meratakan artinya dibagi rata nih adik-adik, jadi tidak ada yang terlalu padat, tidak ada yang terlalu longgar. Nah, upaya pemerintah adalah ya jawabannya adalah program transmigrasi. Kalau yang A, program Kartu Indonesia Sehat ini dalam bidang kesehatan ya, untuk mengatasi kesehatan di Indonesia. Kalau yang C, perpustakaan keliling untuk mengatasi atau menumbuhkan minat baca masyarakat Indonesia. Sedangkan yang D, peningkatan gizi keluarga adalah untuk meningkatkan kesehatan juga, kesehatan masyarakat Indonesia. Oke, kita simak pembahasannya. Nah, transmigrasi itu apa sih adik-adik? Nah, di sini transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah jarang penduduk. Nih, bisa adik-adik lihat ya. Peta Indonesia yang berwarna apa ya, pink atau peach ini adalah wilayah yang jarang penduduknya, sedangkan yang warna biru itu sangat padat penduduknya. Adik-adik bisa lihat wilayah mana yang padat penduduknya? Ya, benar, Pulau Jawa. Nah, program transmigrasi ini berarti memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya atau wilayah yang padat penduduknya. Contohnya di sini Pulau Jawa misalnya dipindahkan ke wilayah yang jarang penduduknya, misalnya dipindahkan ke Kalimantan, seperti itu. Nah, jadi agar persebaran penduduk di Indonesia lebih merata, tidak berfokus, tidak padat di Pulau Jawa saja, jadi bisa merata di setiap pulau. Oke, di nomor 17 ada apa ya? Ini rumah adat pada gambar di bawah ini adalah berasal dari provinsi. Nah, ini sering sekali nih keluar nih adik-adik. Biasanya rumah adat ini adik-adik sering tertukar dengan provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang pada soal ini adalah dari provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Nah, rumah adat ini berasal dari Sulawesi Selatan. Namanya rumah tongkonan. Nah, rumah adat ini memiliki bentuk unik adik-adik, menyerupai perahu dari kerajaan Cina pada zaman dahulu. Nah, cirinya yang menonjol berupa atapnya ya, tadi yang atapnya mirip dengan perahu. Jadi, kalau bedanya sama yang dari Sumatera Barat, rumah gadang, kalau rumah gadang itu lancip, tapi kalau rumah tongkonan itu kayak perahu, landai gitu ya melengkungnya. Oke, lanjut ke nomor 18. Keragaman budaya Indonesia yang tepat ditunjukkan pada angka 1. Rumah adat Joglo berasal dari Sulawesi Selatan. 2. Suku Asmat mendiami Pulau Papua. Ketiga, mandau adalah senjata tradisional yang biasa digunakan suku Dayak.
Nomor 4, Ampar-Ampar Pisang adalah lagu tradisional dari Provinsi Maluku. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 3. Oke, kita simak pembahasannya. Nah, adik-adik. Nah, rumah adat ini, joglo ini berasalnya dari Jawa Tengah ya adik-adik. Sedangkan kalau suku Asmat benar mendiami Pulau Papua. Nah, seperti ini nih penampakan suku Asmat ya. Dan mandau, senjata tradisional dari Pulau Kalimantan itu juga benar. Biasa digunakan oleh suku Dayak. Nah, seperti ini nih bentuknya mandau, senjata tradisionalnya. Sedangkan ampar-ampar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan, bukan Maluku. Oke, lanjut ke nomor 19. Dari keempat gambar di bawah yang merupakan candi peninggalan agama Hindu. Yang mana ya? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Oke, jawabannya adalah nomor 1 dan 4. Kita simak pembahasannya. Nah, adik-adik diingat lagi nih ciri-ciri candi Hindu dan candi Buddha ya adik-adik. Oke, candi yang paling terlihat dari fisiknya kalau candi Hindu itu ramping ke atas, sedangkan candi Buddha itu melebar ke samping. Nah, tadi di pilihan nomor 1, 2, 3, 4 kita bisa lihat yang bentuknya tinggi ke atas adalah nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 yaitu Candi Prambanan dan nomor 4 adalah Candi Pawon, merupakan candi Hindu. Sedangkan nomor 2 ini adalah Candi Muara Takus dan nomor 3 Candi Borobudur. Adik-adik bisa lihat ya, nomor 2 dan 3 ini candi bercorak agama Buddha itu bentuknya lebih melebar ke samping, sedangkan nomor 1 dan 4 lebih lurus ramping ke atas. Oke, kita nomor 20, tanda X nih, tanda X. Pada gambar tersebut menunjukkan letak kerajaan Islam pertama di Indonesia yang bernama adalah Yade, Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kita simak pembahasannya. Nah, ini letaknya nih, Dek, di Pulau Sumatera ya. Nah, ini nih Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, seperti itu. Kalau yang pertama di Indonesia, Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Tapi kalau di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Oke, nih nomor 21 ya. Peninggalan Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah, jawabannya di Pulau Jawa adalah C, Masjid Agung Demak. Kita lihat ya pembahasannya. Nah, ini nih adik-adik, kalau Masjid Baitur Rahman itu dari Aceh, berada di Aceh. Nah, sedangkan Istana Kesultanan Ternate terletak di Maluku Utara. Nah, ini adalah gambar Masjid Agung Demak yang terletak di Jawa Tengah. Sedangkan ini adalah Istana Raja Goa yang terletak di Sulawesi Selatan. Oke, nomor 22. Berikut ini yang tidak termasuk cara melestarikan peninggalan sejarah adalah, kalau yang A, iya ya, baik ini nih, menjaga kebersihan. Yang B juga tidak mencoret-coret. Yang D juga nih, tidak mencuri. Nah, jawabannya adalah yang C, melakukan aksi vandalisme. Apa sih vandalisme itu? Nah, vandalisme adalah hasil karya seni dan barang berharga lainnya atau perusakan. Dan menurut kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan merusak dan menghancurkan secara kasar dan ganas. Jadi, kalau vandalisme itu menghancurkan barang seni. Nah, ini adalah sikap yang tidak termasuk melestarikan peninggalan sejarah ya. Oke, nomor 23, tokoh yang memimpin Perang Ambarawa dengan menggunakan taktik gerilya, jawabannya adalah Jenderal Sudirman, adik-adik C. Kita lihat, nah ini adalah beliau, tokoh Jenderal Sudirman. Nah, ini gambar contoh pasukan Indonesia sedang melakukan taktik gerilya ya. Nah, apa sih taktik gerilya itu? Taktik gerilya adalah taktik peperangan yang dilakukan dengan cara menipu, mengelabui, dan menyerang secara tiba-tiba, dan mengandalkan kecepatan untuk menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Jadi, gerilya itu tuh taktik sembunyi-sembunyi lah ya adik-adik, agar tidak misalnya kegiatan perang gerilya ini biasanya dilakukan pada malam hari, jadi saat musuh sedang lengah kita menyerang, seperti itu. Nah, taktik gerilya ini dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman. Oke, selanjutnya ada nomor 24.
Peranan Sultan Syahrir pada persiapan kemerdekaan Indonesia adalah, ini gambar tokoh Sultan Syahrir. Peranannya pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia adalah A. Mendapat kabar kekalahan Jepang dan menyebarkannya, sehingga waktu itu Indonesia mengetahui kekalahan Jepang dan langsung berusaha untuk melaksanakan proklamasi secepatnya. Oke, di nomor 25, tokoh di bawah ini merupakan salah satu perwira Jepang yang saat itu tinggal di Indonesia. Ia mempersilahkan rumahnya yang digunakan sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Tokoh itu adalah siapa? Ya, jawabannya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Beliau walaupun orang Jepang ini, tetapi sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Seperti itu adik-adik. Oke, baik, selanjutnya ada nomor 26. Berikut ini yang bukan cara melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Ya, pasti ya, sudah jelas jawabannya B, merusak fasilitas umum. Kita tidak boleh merusak. Untuk melanjutkan perjuangan ini, kita hanya perlu belajar rajin, berprestasi, seperti itu ya adik-adik. Oke, baik. Nomor 27, iklim tropis di Asia Tenggara disebabkan oleh apa ya? Nah, jawabannya adalah B, terletak di sekitar garis khatulistiwa. Adik-adik bisa lihat garis khatulistiwa atau bahasa Inggrisnya disebut garis ekuator. Ini garis melintang yang membagi belahan bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri ya, Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa nih, Indonesia nih. Nah, karena terletak di garis khatulistiwa ini, Indonesia menjadi beriklim tropis yang mendapatkan sinar matahari yang sangat baik. Bisa dilihat di sekitar Indonesia ke Asia, yaitu negara-negara di Asia Tenggara. Jadi memang kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis karena terletak di sekitar garis khatulistiwa. Tapi yang paling tepat banget adalah negara Indonesia yang sangat terkena ya, tepat di garis khatulistiwanya. Oke, selanjutnya sungai terpanjang di Asia Tenggara adalah Sungai Mekong. Adik-adik jawabannya. Kenapa sungai ini terpanjang? Ya, Sungai Mekong ini melintasi 5 negara adik-adik. Ini tepatnya di negara Cina ya. Terus terdapat di negara Cina, terus kelima negara yang dilintasi melewati Asia Tenggara, melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam. Nah, ini nih. Lewati Asia Tenggara. Oke, 29. Keuntungan dari transportasi pesawat terbang adalah, berarti keunggulannya ya. Ya, jawabannya yang D, sudah jelas, terhindar dari kemacetan karena di udara tidak ada lampu merah ya, lampu lalu lintas. Jadi, otomatis lebih cepat perjalanannya. Oke, baik adik-adik, untuk nomor 30 sampai nomor 32, adik-adik perhatikan gambar peta di bawah ini. Ini adalah gambar benua-benua ya. Nah, kita bahas nomor 30. 30 dulu. Nah, nomor 30 itu adalah nomor 6. Nomor 6 ini suku aslinya apa ya? Oke, kita bahas dulu. Nomor 1 itu adalah benua Asia. Nomor 2 adalah benua Eropa. Nomor 3 benua Afrika. Nomor 4 dan 5 ini disebutnya benua Amerika. Tapi ini nomor 4-nya adalah Amerika Utara, nomor 5-nya Amerika Selatan. Dan nomor 6 adalah benua Australia. Suku asli benua Australia adalah suku aborigin dengan senjata tradisionalnya senjata bumerang adik-adik. Oke, lanjut di nomor 31 masih berhubungan dengan peta yang benua itu. Gunung tertinggi yang terdapat pada benua yang ditunjukkan oleh angka nomor 3. Nah, ini angka nomor 3 adalah benua apa tadi? Afrika. Yaitu jawabannya adalah C, Gunung Kilimanjaro. Nah, Gunung Kilimanjaro adalah salah satu gunung tertinggi di dunia yang berada di Tanzania Utara, Afrika. Nah, ini ya. Oke, lanjut ke nomor 32. Benua terluas ditunjukkan oleh angka, jawabannya adalah nomor 1, yaitu benua Asia. Dilansir dari National Geographic, urutan benua dari yang terbesar hingga terkecil, yang pertama ada benua Asia, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan atau benua Amerika, terus ada benua Antartika, benua Eropa, dan terakhir adalah benua Australia. Oke, selanjutnya penyebab alami terjadinya bencana alam banjir adalah, yang pasti jawabannya B ya, hujan deras
secara terus-menerus. Kalau alami berarti yang memang disebabkan oleh alam, bukan disebabkan oleh manusia. Kalau yang A, ini disebabkan oleh manusia nih, buang sampah. Yang C juga penebangan pohon, dan D juga membangun bangunan di daerah sekitar sungai. Padahal sungai itu seharusnya daerah di sekitar sungai tidak boleh dibangun bangunan, hanya boleh ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Oke, adik-adik, gempa bumi yang diakibatkan oleh bergeraknya lempengan bumi disebut adalah gempa tektonik. Kita simak pembahasannya ya. Oke, berikut ini 3 jenis gempa yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gempa vulkanik. Vulkanik, adik-adik ingat aja, kata-kata vulkanik ini dari kata vulkano. Berarti kalau gempa bumi vulkanik disebabkan oleh letusan gunung berapi, vulkano. Yang kedua, gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi, adik-adik. Dan yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban. Gempa ini yang disebabkan oleh tanah longsor, gua runtuh, dan sejenisnya. Nah, biasanya gempa runtuhan ini tidak terlalu besar ya, goncangannya, karena ini gempa lokal disebutnya biasanya. Baik, di nomor 35, hasil utama pertanian Vietnam adalah jawabannya beras, karena rata-rata hasil utama di negara-negara Asia Tenggara adalah negara Asia Tenggara itu termasuk negara agraris pertanian. Vietnam juga termasuk negara yang penghasil beras terbaik, seperti itu. Oke adik-adik, nomor 1, tuliskan 3 latar belakang terbentuknya ASEAN yang pasti adanya persamaan ya adik-adik. Kenapa beberapa negara di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi pasti adanya persamaan. Persamaan apa saja? Yang pertama adalah letak geografis, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra ya di Asia Tenggara. Terus persamaan nasib. Nasibnya itu berarti negara-negara di Asia Tenggara ini rata-rata pernah dijajah. Kecuali negara apa? Ya, kecuali negara Thailand yang belum pernah dijajah. Jadi karena merasakan nasib pernah dijajah oleh negara asing, merasa negara-negara Asia Tenggara ini harus saling bekerja sama, harus saling mendukung supaya kuat. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Kepentingannya itu keinginan, tujuan untuk memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Yang keempat, karena kita letaknya bertetangga, berdekatan, otomatis juga persamaan budaya. Baik itu bahasa yang mirip, seperti bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, makanan, tarian, seperti itu ya adik-adik. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam? Yang pertama, menghemat penggunaannya. Kedua, melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, mendaur ulang. Lalu yang keempat, riset nih, meneliti untuk mencari sumber daya alam yang baru, seperti itu. Nah, yang ketiga, tuliskan 2 fakta sejarahnya nih tentang gambar ini. Ini adalah gambar Yupa ya adik-adik. Gambar Yupa ini adalah prasasti sejarah dari Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, tulisannya di batu ini adalah tulisan huruf Pallawa dari bahasa Sanskerta. Yupa dari Kerajaan Kutai ini isinya itu tentang kemuliaan Raja Mulawarman, yaitu raja yang ada di Kutai. Oke, baik. Nomor 4, tuliskan letak astronomis Indonesia. Nah, ini jangan pernah lupa ya adik-adik ya. Letak astronomis Indonesia itu terletak dari 95 derajat, ini 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Oke, diingat-ingat ya adik-adik. Berlanjut ke nomor 5, siapa saja 3 pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Sumatera? Nah, adik-adik, sebutan atau gelar pahlawan di Indonesia cukup banyak ya. Ada pahlawan nasional, ada pahlawan revolusi, pahlawan pergerakan nasional, pahlawan kemerdekaan. Nah, untuk pahlawan nasional ini dari Undang-Undang 20 tahun 2009 menjelaskan pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik. Nah, diantaranya nih Kak Tata sebutkan hanya diantaranya ya, yang dari Pulau Sumatera. Yang pertama ada Cut Nyadin, Cut Mutia, Teku Umar, Teku Cikditiro yang berasal dari Aceh. Nomor 5, Tuanku Imam Bonjol dan Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang ke-7 adalah Sisingamangaraja ke-12 yang berasal dari Sumatera Utara.
Oke, baik adik-adik, terima kasih sudah menyimak pembahasan tryout kedua kali ini. Salam super, terima kasih, sampai jumpa.